GRO, 17 tahun pelajar SMK Negeri 4 Semarang meregang nyawa usai tertembak oleh oknum polisi di Semarang, Jawa Tengah. Untuk mengusut kasus ini, Satreskrim Polrestabes Semarang menggelar prarekonstruksi pada Selasa siang tadi. Prarekonstruksi fokus pada kejadian awal sebelum terjadinya penembakan di Jalan Candi Penataran Raya, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Dalam prarekonstruksi yang menghadirkan 4 orang tersangka yang diduga anggota gangster tersebut, petugas mengurai kejadian demi kejadian, yakni mulai dari aksi tawuran hingga seorang anggota kepolisian datang dan melakukan penembakan. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan prarekonstruksi ini digelar untuk melengkapi berita acara pemeriksaan dan penyidikan terhadap kasus yang menewaskan korban berinisial GRO 17 tahun yang diakibatkan luka tembak. Dari prarekonstruksi inilah petugas menyebut akan dapat menjadi dasar dari penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang tersebut. Polrestabes Semarang melaksanakan giat prarekonstruksi, di mana kemarin kita telah menangkap pelaku kreak dan para pelaku kreak itu sudah kita lakukan pemeriksaan dan kita untuk memastikan lokasi dan peristiwa yang terjadi di lapangan seperti apa, kita melaksanakan prarekonstruksi. Ini sebagai tahap awal untuk memperkaya pemahaman para penyidik terhadap kejadian yang terjadi, sehingga apa yang terjadi di lapangan itu betul-betul fakta, tidak ada yang ditutupi dan transparan. Polisi menyebut tembakan tersebut untuk melerai tawuran, namun ternyata kesaksian warga maupun Satpam Perumahan Paramount tidak melihat kejadian tawuran tersebut. Menurut informasi dari anggota SIMA, waktu malam itu nggak ada sih Pak ya. Nggak ada tawuran. Nah, ibaratnya malam itu anggota sudah juga laporan memang tidak ada bahwasanya tawuran perihal itu Pak, untuk malam minggu ya itu ya. Tidak ada sama sekali. Aman. Dalam semua anggota Paramount, teman Paramount aman sih Pak. Minggu dini hari ya? Aman Pak. Jadi nggak ada suara letusan, nggak ada ini? Nggak ada sih Pak. Tawuran juga nggak ada ya? Nggak ada. Kita di sekitar kampung saya sih nggak ada kejadian apa yang diberitakan itu nggak ada. Semarang Barat betul sini termasuk wilayah Semarang Barat. Dekat Paramount kan ya? Iya, Paramount. Mana Paramount sebelah? Ini sebelah sini. Itu Paramount. Nggak ada tawuran juga? Nggak ada. Untuk mengusut kasus ini, Lembaga Bantuan Hukum Penyambung Titipan Rakyat akan mendampingi pihak sekolah. Mendampingi, ini saya sudah mencari data-data anaknya. Pak Kapolrestabes, saya berharap ya Pak Kapolrestabes terbuka, transparan dalam melakukan penanganan ini. Sudah nggak usah dikait-kaitkan dengan yang lain, karena mau pilkada dan sebagainya harus kondusif dulu. Ini harus diungkap yang sebenar-benarnya. Ya. Apakah penembakan itu sudah sesuai SOP? Kemudian kenapa dia sampai menembak? Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, Teguh Joko, TV One mengabarkan. Prarekonstruksi telah dilakukan untuk menemukan fakta-fakta apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, di tempat ataupun juga TKP pada saat hari kejadian itu berlangsung. Tapi Anda juga sudah bisa dengarkan tadi bahwa menurut keterangan saksi mata, orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian tidak menemukan, tidak mendengar, tidak melihat apapun yang terkait dengan adanya bentrokan ataupun juga tawuran antar para pemuda yang terlibat geng begitu, yang juga ini menewaskan salah seorang siswa dari SMK Negeri 4 Semarang. Untuk bisa memberikan tinjauannya, pandangannya sudah bergabung dengan kita, yaitu Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arianto. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Baik. Pak Arianto juga tadi mungkin sudah melihat tayangan yang kami sajikan. Apakah Pak Arianto ketika prarekonstruksi dilakukan langsung serta-merta bisa menepiskan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi tadi bahwa sebenarnya pada hari itu pada saat penembakan berlangsung tidak terjadi apa-apa atau apapun di lokasi ataupun juga di TKP, Pak Arianto? Ya, saya sendiri juga tidak bisa menjawab ya Bu.
ini apa yang sebetulnya terjadi. Terus terang saya belum menanyakan kepada polisi Semarang sama Kapoldanya. Tapi saya juga sangat prihatin ya dengan kejadian ini. Karena sementara dari polisi mengatakan bahwa itu karena ekses daripada geng yang mau berkelahi, alasan dia bertindak, dan kemudian ternyata saksi-saksi menepis semua kenyataan itu. Ini merupakan ujian berat lagi bagi polisi ya. Dulu polisi waktu di Sumatera Barat itu melerai, betul-betul melerai orang yang mau tawuran saja, dan kemudian satu orang itu terjun ke jembatan, ke sungai dan meninggal. Polisinya kan dianggap dulu polisi gebukin kemudian dilempar ke anak kecil, dilempar ke sungai gitu. Kalau itu waktu itu kan kejadiannya demikian ya. Itu pun polisi kan dicurigai, tidak dipercayai bahwa polisi itu sebetulnya tadinya melerai yang geng mau tawuran ini. Nah kalau ini lebih dahsyat lagi, ini sudah jelas ya, itu orang itu anak itu tertembak lah. Pasti kalau tertembak kan pasti yang menembak kan oknum ya, oknum polisi, nggak mungkin orang lain gitu. Dan kemudian alasannya juga karena tawuran dan sebagainya. Apapun yang terjadi ya, kalau ditinjau dari secara teoritis ya, sampai ada orang meninggal dunia karena senjata polisi, itu jelas sudah pasti salah. Polisinya, oknumnya itu pasti salah. Karena di dalam di polisi sendiri kan sudah ada standarnya. Saya dulu membuat itu, prinsipnya itu di implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas polisi Perkap nomor 8 tahun 2009. Ketika saya Kadipinkum, saya itu membuat itu bersama-sama dengan Bu Harkrusti, dengan beberapa LSM itu menciptakan itu. Sudah ada rambu-rambunya itu Bu, bahwa senjata api itu hanya digunakan apabila untuk melindungi nyawa orang, termasuk nyawa polisi sendiri, petugas gitu. Dan kemudian dia hanya sampai dalam keadaan yang sangat terpaksa. Dan tindakan polisi untuk menggunakan kekerasan maupun menggunakan senjata api itu ada urut-urutannya Bu. Urut-urutannya harus diselesaikan dengan persuasif, kemudian pakai peringatan, kalau peringatan nggak jadi dengan tindakan menghentikan orang dan sebagainya. Terakhir sekali itu senjata dipakai apabila orang itu mengancam akan membunuh orang lain, atau orang itu sudah menyerang polisinya sehingga dia sudah hampir kena dan mungkin sangat mematikan, itu baru bisa dilakukan. Nah ini kan kejadiannya kan tidak begitu. Nah sayangnya Pak Kapolres itu sementara berita-berita di luar seperti itu ya, simpang siur kayak gitu ya. Tapi di dalam penyataan kepada media kok tidak menyalahkan bahwa kalau dari polisi tadinya kira-kira anunya begini gitu. Hanya prarekonstruksi dilakukan. Nah, prarekonstruksinya bagaimana? Pasti publik pasti bertanya-tanya ini ya. Itu mestinya yang mesti jadi tantangan dari polisi untuk jawab dulu lah. Kira-kira yang terjadi begini, tapi akan kami usut. Gitu. Kira-kira begitu yang sepemahaman saya kejadian ini. Baik Pak Arianto, salah satu yang dikemukakan oleh pihak kepolisian bahwa oknum polisi tersebut yang melakukan tembakan kondisinya terdesak karena kemudian saat akan melerai tawuran ternyata diserang balik oleh geng tawuran tersebut. Tapi nanti Pak Arianto kita akan bahas mengenai hal ini. Ketika memang betul ternyata terjadi kondisi seperti itu, apakah oknum tersebut memang berhak, memang boleh untuk bisa meletuskan tembakan, dan juga mengenai korban tentunya yang kita tahu bersama. Tapi juga yang kita nanti akan lebih dalam lagi gali, bagaimana untuk bisa menentukan fakta yang terjadi berdasarkan prarekonstruksi ataukah berdasarkan dengan keterangan-keterangan dari para saksi yang hingga saat ini masih tetap menyatakan bahwa tidak terjadi apa-apa di hari kejadian di tempat lokasi. Setelah jeda, rekan kami Danita juga akan menelusuri tempat kejadian perkara. Kita akan nanti mendengarkan bagaimana kisah dari Danita, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali.